Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita memulai kisah ini, mari bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumul akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk channel Elva Story, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif penuh hikmah. Pernahkah kalian mendengar kisah nyata seorang gadis Indonesia yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab lalu dinikahi majikannya sendiri? Bagaimana bisa seorang pembantu sederhana menyentuh hati pria kaya? Dan apa saja ujian yang harus ia lewati sebelum kebahagiaan datang? Dengarkan sampai akhir karena kisah ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang harga diri dan keteguhan hati. Malam itu, Aulia berdiri terpaku di depan pintu kamar utama rumah besar keluarga Al-Fahd. Lampu gantung kristal memantulkan bayangannya yang gemetar di lantai marmer putih. Tangan Omar, pria yang selama ini hanya ia panggil tuan, perlahan menggenggam pergelangan tangannya. "Hanga, kukuh. Kalau kau melangkah pergi sekarang, semuanya akan berubah," bisik Omar dengan suara rendah yang terdengar lebih seperti ancaman daripada rayuan. Jantung Aulia berdetak begitu keras seakan ingin melompat keluar. Bagaimana bisa ia, seorang gadis desa dari Jawa Tengah, berada di situasi sebesar ini? Ia datang hanya ingin bekerja, membantu adik-adiknya sekolah, bukan mencari masalah apalagi cinta terlarang. Namun malam itu, tatapan mata Omar membuat pertahanan Aulia goyah. 3 bulan sebelumnya, Aulia bahkan tidak tahu siapa Omar. Ia hanya menerima panggilan kerja dari agen penyalur tenaga kerja. Dengan modal keberanian dan doa ibunya, Aulia menjejakkan kaki di Riyadh untuk pertama kali. Rumah Al-Fahd berdiri seperti istana. Pilar-pilar putih menjulang tinggi. Pintu kayu ukir berat dan taman luas di samping garasi. "Namamu siapa?" tanya seorang perempuan parubaya yang memperkenalkan diri sebagai nyonya tua rumah itu. "Aulia, madam. Kau akan mengurus kebutuhan saya dan anak tertua keluarga ini. Patuhi semua aturan. Jangan pernah macam-macam." Hari-hari awal, Aulia bekerja tanpa banyak bicara. Mengatur jadwal nyonya, mencatat kebutuhan rumah tangga, menyiapkan berkas-berkas administrasi Omar. Pria itu jarang di rumah. Saat pulang pun ia lebih banyak duduk diam di ruang kerja besar yang berisi rak penuh buku. Aulia hanya menunduk setiap kali mereka berpapasan. Namun malam ini, entah kenapa Omar berdiri di hadapannya, menggenggam tangannya seakan tak ingin melepaskan. "Aku tahu apa yang orang-orang katakan tentangmu," bisik Omar perlahan. "Tapi kau bukan perempuan murahan." Aulia menunduk, menahan isak yang hampir pecah di tenggorokannya. Dalam hatinya berkecamuk rasa malu, takut, dan pertanyaan yang tak berujung. Apa yang sebenarnya pria itu inginkan darinya? Di luar kamar, lorong-lorong panjang rumah Al-Fahd terasa semakin sunyi. Sementara di dalam dada Aulia, keteguhan yang selama ini ia pegang mulai retak untuk pertama kalinya. Pagi itu, mentari Riyadh memancar terang menembus jendela kaca besar ruang makan keluarga Al-Fahd. Aulia berdiri di sudut, merapikan peralatan sarapan. Namun sorot mata para pelayan lain membuatnya merasa seakan dirinya kotor. "Katanya semalam kau keluar dari kamar Tuan Omar," bisik Leila, pembantu senior yang sejak awal tak menyukainya. "Itu tidak seperti yang kau kira," jawab Aulia pelan, berusaha menjaga suaranya tetap tegar. Leila hanya mendengus sambil tersenyum mengejek. "Kalau kau pikir dia akan menikahimu, kau benar-benar bermimpi." Hari itu menjadi semakin berat saat nyonya tua memanggilnya ke ruang tamu. Perempuan bermata tajam itu duduk di sofa bludru merah, menatap Aulia dari ujung kaki sampai ubun-ubun. "Aku sudah lama memperhatikanmu," katanya dengan nada menuduh. "Kau terlalu sering dekat dengan Omar. Apa kau pikir hanya karena kau perempuan asing, kau bisa menjebaknya?" Aulia menunduk. "Saya hanya bekerja, madam. Tidak lebih." "Tidak lebih." Nyonya tua mengangkat alis. "Kalau satu kali lagi aku melihatmu di dekat Omar, aku akan memastikan kau diusir dari rumah ini tanpa bayaran sepeser pun." Sepeninggal nyonya tua, Aulia berlari ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat. Ia menangis dalam diam, meremas ujung kerudungnya yang basah oleh air mata. Semua yang ia perjuangkan seakan sia-sia. Ia ingin pulang, tapi tabungan belum cukup untuk melunasi utang keluarga di kampung.
Sore menjelang, ketika Aulia menata map dokumen di perpustakaan, langkah kaki Omar terdengar mendekat. Aroma parfum kayu cendana yang selalu menyertai pria itu memenuhi ruang. Aulia, panggilnya pelan. Ia menoleh dengan mata bengkak. Aku mendengar apa yang mereka katakan padamu, lanjut Omar, suaranya lebih lembut dari biasanya. Aku minta maaf. Kenapa Anda minta maaf? Ini semua salah saya. Saya terlalu lama berada di sekitar Anda, jawab Aulia lirih. Omar menggeleng. Tidak. Ini salahku. Aku seharusnya tidak membiarkanmu berada dalam posisi yang membuatmu difitnah. Aulia menunduk, berusaha tak menangis lagi. Tapi sesuatu dalam nada suara Omar membuat hatinya semakin bergetar. Ada kejujuran yang tak bisa ia sangkal. Kalau kau mau, aku bisa memintamu dipindah ke rumah cabang kami di Jeddah, ucap Omar kemudian. Di sana, kau akan jauh dari keluarga ini. Dari gosip. Aulia menatap matanya sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke jendela. Ia tidak tahu mana yang lebih berat, meninggalkan rumah ini atau terus bertahan menanggung fitnah. Di luar, mentari mulai meredup. Namun di dada Aulia, sebuah gejolak yang asing baru saja menyala. Rasa yang selama ini ia tolak dengan keras perlahan tumbuh tanpa izin. Malam itu, langit riad bertabur bintang. Aulia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap koper setengah terisi. Tiket ke Jeddah sudah di tangannya. Ia hanya perlu pergi, lalu semua akan selesai. Tidak akan ada lagi tatapan penuh curiga. Tidak akan ada lagi detak jantung aneh setiap Omar berdiri terlalu dekat. Namun, saat ia merapikan jilbab, pintu kamarnya diketuk pelan. Suara itu tak asing. Aulia, ini aku. Aulia menarik napas panjang sebelum menjawab. Masuklah. Omar melangkah pelan, menatap koper di sudut kamar. Jadi kau benar-benar ingin pergi? Saya pikir ini yang terbaik, jawab Aulia tanpa menatapnya. Suaranya gemetar. Kalau saya tinggal, semua orang akan semakin membenci saya. Saya tidak ingin membuat Anda malu. Omar diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, kau tidak membuatku malu. Kau membuatku belajar sesuatu yang tak pernah aku pikirkan sebelumnya. Aulia mengangkat wajah, menatap matanya yang redup diterpa lampu kamar. Selama ini aku hidup dikelilingi perempuan yang hanya memandang harta. Kau datang tanpa meminta apapun, lanjut Omar. Dan anehnya, itulah yang membuatku tak bisa berpaling. Aulia menggeleng perlahan, setetes air mata jatuh ke pipi. Jangan katakan itu. Saya hanya pekerja di rumah ini. Justru itu, bisik Omar sambil melangkah lebih dekat. Kau pekerja. Kau tak punya alasan untuk berpura-pura. Semuanya tulus. Sejenak keheningan memanjang di antara mereka. Hanya detak jantung yang terdengar begitu nyata. Saat pertama kali kau datang, aku tidak pernah membayangkan ini akan terjadi, lanjut Omar. Aku berpikir, kau hanya gadis desa yang tak akan berani menatap mataku. Tapi hari demi hari, entah bagaimana kau mencuri perhatianku. Aulia menunduk lagi, berusaha menatap perasaan yang berkecamuk. Saya mohon, jangan berkata seperti itu. Saya tidak ingin menjadi penyebab masalah dalam keluarga Anda. Omar menarik napas panjang. Kalau masalah itu adalah harga yang harus kubayar untuk kebenaran hatiku, maka aku siap. Langkah-langkah kecil waktu seakan berhenti di ruangan itu. Bau parfum kayu cendana bercampur dengan rasa takut, cemas, sekaligus rindu yang Aulia sendiri tak pernah pahami. Kau tidak harus memutuskan apapun sekarang, ujar Omar akhirnya. Tapi kau harus tahu, sebelum kau pergi, aku ingin kau percaya satu hal. Bahwa rasa ini sungguh-sungguh. Dan kalau takdir memang menulis kau dalam hidupku, tak ada jarak atau fitnah yang bisa memisahkan. Malam itu, koper tetap di sudut kamar. Namun di hati Aulia, sebuah pintu kecil perlahan terbuka. Pintu yang menghubungkan antara kehendak dan takdir yang belum pernah ia bayangkan. Pagi itu, Aulia berdiri di teras rumah Al-Fahd, menatap jemarinya sendiri yang pucat. Tiket keberangkatan ke Jeddah tergenggam erat. Dalam hati, ia sudah memutuskan. Pergi. Hanya itu jalan untuk menyelamatkan harga dirinya. Ketika mobil jemputan agen tenaga kerja datang, ia menarik napas panjang. Namun sebelum ia melangkah menuruni anak tangga,
suara itu terdengar dari belakang. "Aulia, tunggu." Langkahnya terhenti. Omar berdiri di pintu, mengenakan gamis putih bersih, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Pandangan mereka bersitatap dalam hening yang menyesakkan dada. "Kau sungguh akan meninggalkan rumah ini tanpa berbicara lagi denganku?" tanyanya perlahan. Aulia menunduk. "Saya sudah bicara cukup, Tuan. Kalau saya tinggal lebih lama, semuanya akan semakin sulit. Tapi ini bukan hanya tentang kau. Ini tentang kita," jawab Omar dengan nada yang lebih berat. Kata-kata itu membuat dada Aulia terasa sesak. "Tidak ada kata kita. Yang ada hanya saya seorang pembantu yang kebetulan bekerja di rumah Anda," bisiknya lirih. Omar melangkah mendekat, menatap matanya. "Kau bukan hanya pembantu bagiku. Kau perempuan yang membuatku memikirkan masa depan dengan cara yang tak pernah kupahami." Aulia menggeleng, air mata jatuh satu persatu. "Jangan berkata begitu. Itu hanya akan membuat semua semakin rumit." Omar menunduk, menarik napas panjang seakan berusaha menahan sesuatu yang selama ini ia pendam. "Kalau kau tidak percaya pada perasaanku, setidaknya percayalah pada niatku. Aku tidak akan membiarkan kau pergi hanya karena orang lain mencaci MU." Sopir yang menunggu di samping mobil tampak gelisah. Aulia menoleh, lalu kembali menatap Omar. "Kalau saya tinggal, apa yang akan Anda lakukan?" tanyanya nyaris tak terdengar. Omar mengangkat wajahnya, mata yang dalam itu menatap penuh keyakinan. "Aku akan melamarmu. Hari ini juga." Jantung Aulia seakan berhenti berdetak. Bibirnya bergetar, tak mampu berkata apa-apa. Angin gurun yang panas menerpa wajahnya, membawa serta keharuan yang sulit dijelaskan. "Jangan pergi," lanjut Omar pelan. "Kalau kau masih ragu padaku, setidaknya beri aku kesempatan membuktikan segalanya." Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu. Aulia memejamkan mata, mencoba mendengar bisikan hatinya sendiri. Seluruh hidupnya ia menolak untuk menjadi beban siapapun. Tapi entah mengapa, kali ini ia ingin percaya. Percaya bahwa mungkin ia memang pantas dicintai. Akhirnya ia menurunkan koper perlahan. Sopir menunduk hormat, lalu berjalan kembali ke mobil. Dalam keheningan, Aulia mengangkat wajahnya dan menatap Omar dengan mata basah. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti," bisiknya. "Tapi kalau itu yang Anda inginkan, saya akan tinggal." Senyum tipis muncul di sudut bibir Omar. "Terima kasih, Aulia." Matahari pagi bersinar lebih terang. Dan di teras rumah mewah itu, langkah takdir pun mulai menapaki jalannya sendiri. Sejak pagi itu, rumah besar Al-Fahd seolah berubah menjadi tempat yang penuh bisik-bisik. Tiap kali Aulia lewat, para pelayan menunduk lalu saling bertukar pandang. Namun Aulia tak lagi merasa gentar. Ada satu hal yang membuatnya tetap berdiri tegak, janji Omar. Siang itu, Omar memintanya datang ke ruang kerja yang sunyi. Meja kayu jati besar dipenuhi dokumen, tapi pandangan Omar hanya tertuju padanya. Aulia berdiri di ambang pintu dengan jantung yang berdebar. "Aulia, duduklah," kata Omar pelan. Ia menurut, duduk di kursi berhadapan dengannya. Jemarinya meremas sudut jilbab, menahan gugup. "Aku sudah bicara dengan ayahku," ucap Omar akhirnya. "Aku jelaskan semua, bahwa aku serius ingin menikahimu." Aulia menoleh cepat, matanya membesar. "Anda sudah bicara pada Tuan Besar?" Omar mengangguk. Dia terkejut. "Tapi aku tidak akan mundur." Aulia merasakan kepalanya ringan, seakan tak sanggup menerima semua yang terjadi. "Saya hanya takut ini semua akan jadi alasan mereka membencimu." Omar bersandar di kursinya. Tatapannya tidak lagi ragu. "Aku tidak peduli pada kebencian mereka. Yang kupedulikan hanya satu, kau." Kata-kata itu membuat Aulia menunduk, bulir-bulir air mata jatuh di punggung tangannya. "Saya tidak pernah bermimpi akan begini. Saya hanya ingin bekerja, mengirim uang ke kampung, membantu adik-adik sekolah." "Aku tahu," potong Omar lembut. "Justru itu yang membuatku yakin. Kau tidak pernah ingin apapun dariku. Semua yang kau lakukan selalu karena niat baikmu sendiri." Suasana ruangan seketika sunyi. Seolah waktu berhenti di antara dua hati yang sama-sama rapuh. "Aulia," lanjut Omar perlahan.
Aku tidak tahu cara yang lebih tepat untuk mengatakan ini. Tapi malam itu, saat kau hampir pergi, aku merasa separuh diriku ikut hilang. Aku tak ingin kehilanganmu untuk kedua kalinya. Aulia menatapnya dengan mata berkaca. Dalam dada, segala ketakutan dan kebimbangan perlahan berubah menjadi pengakuan yang tak bisa lagi ia sangkal. Kalau saya setuju, apa yang akan Anda lakukan? Tanyanya dengan suara pelan yang hampir tak terdengar. Omar bangkit dari kursinya. Langkahnya mantap mendekat. Di depannya, ia menunduk sedikit, menatap wajah Aulia yang sembab. Aku akan menjadikanmu istriku. Dengan atau tanpa restu siapapun, jawabnya tegas. Hening panjang kembali menyelimuti ruangan. Lalu perlahan, Aulia mengangguk, meski air matanya tak berhenti jatuh. Di balik pintu kayu ukir yang menutup rapat, dua hati akhirnya saling mengakui bahwa cinta itu bukan sekadar kebetulan, tapi juga keberanian untuk melawan segala prasangka. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada angin gurun. Hanya dalam 2 hari, seluruh keluarga besar Al-Fahd sudah mendengar bahwa Omar akan menikahi seorang gadis Indonesia yang datang sebagai pekerja. Pagi itu, Aulia berjalan di lorong rumah dengan langkah berat. Tiap mata yang menatapnya bagai menorehkan luka. Beberapa pelayan berbisik lirih, tak lagi berusaha menyembunyikan cibiran. Perempuan itu benar-benar beruntung. Kau lihat? Hanya dengan tangis pura-pura, dia bisa mendapatkan pewaris keluarga Al-Fahd. Tidak lama lagi dia akan duduk di meja kehormatan, seolah pantas di sana. Aulia menunduk dalam-dalam, menahan air mata yang mendesak keluar. Saat ia membuka pintu ruang makan, Nyonya tua sudah duduk di sana, meneguk kopi tanpa menatapnya. Suasana di ruangan itu lebih dingin daripada malam gurun. Kau sudah puas menciptakan kekacauan di rumah ini? Suara Nyonya tua akhirnya terdengar. Nadanya datar, tapi lebih menusuk daripada teriakan. Saya tidak berniat apapun, jawab Aulia dengan suara pelan. Jangan berpura-pura polos, potong Nyonya cepat. Kau pikir hanya karena Omar bodoh dan mudah terpesona, kau bisa menjadi bagian keluarga ini? Kau tetap saja perempuan kampung yang tak tahu diri. Aulia menahan napas, menunduk lebih dalam. Tangannya gemetar meremas ujung jilbab. Namun di sudut ruangan, suara langkah kaki membuatnya menoleh. Omar berdiri di ambang pintu, wajahnya gelap. Ibu, cukup, kata Omar dengan suara yang dalam dan menekan. Nyonya tua menatapnya dengan marah. Aku tidak akan cukup. Aku tidak akan tinggal diam melihatmu menghancurkan martabat keluarga kita demi perempuan ini. Perempuan ini bernama Aulia, jawab Omar tegas. Dan aku sudah memutuskan. Kalau ibu tidak bisa menerima, aku yang akan pergi dari rumah ini. Kata-kata itu seketika membuat seluruh ruangan sunyi. Aulia menatap Omar dengan mata membesar, tak percaya ia akan berkata sedemikian jauh. Jangan bodoh, desis Nyonya tua. Apa yang kau pikirkan? Kau tinggalkan keluarga dan warisanmu hanya untuk pembantu. Kalau warisan harus dibayar dengan kebahagiaan hidupku sendiri, aku tidak membutuhkannya, ucap Omar mantap. Suasana seakan beku. Dalam hening itu, hanya terdengar detak jantung Aulia yang memukul-mukul dadanya. Ia tak pernah membayangkan seorang pria sepertinya rela melawan keluarganya sendiri. Omar melangkah pelan mendekat, berdiri di sisi Aulia. Tangannya meraih jemari Aulia yang gemetar. Kau tak perlu takut. Aku tak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Saat jemari mereka saling menggenggam, Aulia merasa seakan tembok-tembok tinggi di sekelilingnya mulai runtuh. Mungkin inilah keberanian yang selama ini tak pernah ia miliki. Keberanian untuk percaya, meski seluruh dunia melawan. Malam turun perlahan di Riyadh, menyelimuti rumah Al-Fahd dengan kesunyian yang ganjil. Aulia duduk di tepi ranjangnya, memandangi koper yang belum pernah jadi saksi keberangkatan. Hatinya masih kacau, tapi genggaman tangan Omar siang tadi terus terbayang. Di luar, lorong panjang rumah itu terdengar lengang. Hanya sesekali terdengar langkah penjaga. Saat pintu kamarnya diketuk, Aulia terlonjak pelan. Aulia, ini aku, suara Omar terdengar dari balik pintu. Aulia menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Masuklah. Omar melangkah masuk dengan wajah letih. Sorot matanya tetap teguh. Aku baru saja bicara lagi dengan ayah, katanya perlahan. Aulia menunduk.
Apa beliau juga menolak? Beliau hanya bilang satu kalimat, "Kalau kau benar-benar yakin, lakukan dengan tanggung jawab penuh," jawab Omar. Itu saja. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Lampu kamar yang redup membuat bayangan jatuh di dinding, seperti sepasang rahasia yang saling berkejaran. "Saya masih takut," bisik Aulia pelan. "Saya takut akan menyesal di kemudian hari. Takut semua ini hanya akan membuat Anda kehilangan terlalu banyak." Omar melangkah mendekat. Tangannya terulur, meraih jemari Aulia yang masih gemetar. "Dengar aku baik-baik," katanya lembut. "Aku tidak pernah lebih yakin daripada malam ini." Aulia mendongak perlahan, menatap matanya yang penuh keyakinan. Kenapa Anda memilih saya?" tanyanya dengan suara yang hampir hilang. "Karena sejak pertama kali melihatmu, aku tahu kau berbeda. Kau tidak pernah pura-pura. Kau tidak menunduk karena takut pada hartaku, tapi karena kau punya harga diri," jawab Omar. "Dan aku ingin perempuan yang tahu bagaimana menjaga kehormatan." Air mata Aulia menetes satu-satu. "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan." "Percayalah padaku," kata Omar, suaranya terdengar lebih dalam dari sebelumnya. "Esok pagi aku akan berbicara pada Syaif keluarga. Aku akan melamarmu secara resmi. Kalau kau bersedia, semua fitnah itu akan berhenti. Kau akan berdiri di sisiku dengan kehormatan penuh." Aulia menatap jemari Omar yang menggenggam tangannya. Dalam keheningan itu, ia merasakan detak jantungnya sendiri. Cepat, gugup, tapi juga hangat dengan keyakinan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kalau ini yang Anda inginkan," bisiknya dengan suara bergetar, "maka saya bersedia." Senyum tipis merekah di wajah Omar. Ia menunduk, menempelkan keningnya pada jemari Aulia. Malam itu, tanpa saksi lain, sebuah janji terucap di balik pintu kayu kamar sederhana. Janji yang akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Pagi itu, matahari Riyadh memancar hangat menembus jendela ruang utama. Aulia berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun sederhana berwarna krem yang dipinjamkan seorang pelayan. Tangannya gemetar menggenggam sapu tangan. Hari ini bukan lagi hari biasa. Di hadapannya, Omar berdiri dengan gamis putih bersih. Wajahnya teduh, meski sorot matanya tak pernah setegas ini. Syaif keluarga duduk di kursi kayu ukir, kitab nikah terbuka di atas meja. Seorang saksi keluarga duduk di sampingnya. "Aulia binti Samsudin," suara Syaikh terdengar mantap, "apakah engkau rida menerima pinangan Omar bin Khalid Al-Fahd dengan mahar yang telah disepakati?" Jantung Aulia seakan berhenti berdetak. Seluruh ingatan tentang kampung halaman, ibunya, adik-adiknya, semua perjuangan yang membawanya sampai di titik ini berkelebat dalam sekejap. Dengan suara yang bergetar, ia menjawab, "Saya ridha." Di sudut ruangan, nyonya tua menunduk dalam-dalam. Entah karena pasrah atau enggan lagi bersuara. Para pelayan berdiri terdiam, tak ada yang berani membuka mulut. Syaikh menoleh pada Omar. "Apakah engkau bersedia menerima Aulia sebagai istrimu dengan mahar dan tanggung jawab penuh?" Omar mengangguk pelan. "Saya bersedia." Tangan mereka bersatu dalam genggaman saksi. Bacaan ijab kabul terucap perlahan. Namun bagi Aulia, suaranya menggema seperti petir yang memecah kebekuan takdir. Saat kalimat terakhir terucap, keheningan menelan seluruh ruangan. Hanya degup jantung mereka yang terdengar. Aulia menunduk, menahan air mata yang jatuh tanpa bisa dicegah. Tangan Omar menggenggam jemarinya lebih erat. Dalam genggaman itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia miliki, rasa aman. Omar menunduk, menatap matanya dalam-dalam. "Mulai hari ini, tidak ada lagi orang yang bisa merendahkanmu," bisiknya pelan. "Kau istriku. Kau kehormatanku." Air mata Aulia pecah. Rasa takut yang dulu mengurungnya seperti kabut perlahan hilang. Di tempat yang dulu hanya rumah majikan, kini ia berdiri sebagai seorang istri, seorang perempuan yang memilih untuk percaya. Saat itu, Aulia tahu hidup tak pernah menjanjikan jalan mudah. Namun keberanian untuk menegakkan harga diri, itulah yang membuat seseorang pantas mendapatkan cinta yang tulus. Dan di rumah besar keluarga Al-Fahd, di antara pilar-pilar putih yang menyaksikan segalanya, takdir mereka akhirnya menemukan ujungnya.